Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera bagi kita semua. Terima kasih telah bergabung dalam kegiatan webinar kami. Saya Marsha. Dan saya Gea. Kami mewakili seluruh penyelenggara menyambut baik hadiran Bapak, Ibu, serta rekan-rekan sekalian. Kegiatan ini diselenggarakan sebagai wadah berbagi pandangan dan wawasan mengenai hal-hal yang bermanfaat yang berkaitan dengan kehidupan sehari-hari kita. Betul sekali Kak Marsha. Di sini kita juga tidak sekedar berbicara saja, namun juga saling berbagi panduan terbaik dalam bertindak, khususnya era perkembangan teknologi saat ini. Pada kesempatan kali ini, kami mengundang pembahas materi yang merupakan mahasiswa dari Universitas Negeri Jakarta. Mari kita sambut Syahla. Kepada Saudari Syahla, silakan memperkenalkan diri serta menyampaikan sedikit latar belakang mengenai hal yang sedang Anda pelajari atau bahas saat ini. Terima kasih. Halo semuanya, saya Syahla, mahasiswa dari Universitas Negeri Jakarta. Saya tertarik membahas penerapan etika berkomunikasi serta nilai-nilai kebaikan dalam setiap interaksi, baik secara langsung maupun melalui media daring. Terima kasih kepada Saudari Syahla. Topik yang akan kita bahas dalam sesi kali ini adalah mengenai etika berkomunikasi dan bermedia sosial, sebuah bahasan yang sangat relevan dengan kondisi saat ini. Benar sekali Kak Marsha. Sebelumnya kami telah mengumpulkan sejumlah pertanyaan dari peserta maupun followers kami seputar topik ini. Dan pertanyaan-pertanyaan tersebut nantinya akan dijawab serta dibahas oleh Syahla. Baik, kita masuk ke pembahasan yang pertama. Ada pertanyaan yang masuk nih. Banyak orang yang merasa bebas menulis apa saja di media sosial karena tidak bertatap muka. Sebenarnya, apakah ada batasan atau tanggung jawab atas apa yang kita tulis? Oke, pertanyaan yang sangat bagus. Jadi jawabannya tentu ada batasan yang jelas. Setiap ucapan maupun tulisan adalah tanggung jawab orang yang menyampaikannya. Jadi sebaiknya kalau kita menyampaikan suatu pendapat itu harus baik, ya. Terus kemudian ada hadis yang berbunyi, "Kana yu'minu billahi wal yaqul khairan aw liyasmut." Hendaklah seorang mengucapkan perkataan itu baik atau yang mengucapkan perkataan yang baik atau lebih baik diam. Selain itu dalam Al-Qur'an surat Al-Isra ayat 53 juga disebutkan bahwa kita wajib menyampaikan perkataan yang paling baik. Tulisan bersifat tulisan bersifat tersimpan lama dan dapat dibaca siapa saja. Jadi kita harus lebih berhati-hati dibandingkan saat berbicara langsung. Oke, baik. Terima kasih kepada Saudari Syahla atas jawabannya. Apakah ada yang ingin bertanya untuk pertanyaan selanjutnya? Saya Neza Hafsari dari Universitas Negeri Jakarta. Saya izin bertanya, bagaimana jika saya ingin menyampaikan hal yang benar, namun orang lain merasa tersinggung atau marah? Lalu apakah cara penyampaian saya yang salah? Terima kasih. Oke, jadi bisa jadi penyampaiannya yang perlu diperbaiki ya. Jadi kan setiap orang itu relatif ya. Jadi kayak kadang apa yang kita sampaikan itu belum tentu mereka bisa terima dengan baik gitu. Jadi jika tujuannya benar, maka cara penyampaiannya pun harus baik dan lembut. Ajaran kita mengingatkan saat menyampaikan teguran sekalipun disarankan menggunakan bahasa yang sopan. Terus juga kebenaran yang disampaikan dengan nada kasar atau menghakimi justru membuat orang lain enggan mendengarkan pesan intinya gitu. Baik, terima kasih. Ya, sama-sama. Oke, selanjutnya ada pertanyaan menarik nih. Jika ingin berkomunikasi dengan baik, hal dasar apa saja yang harus kita selalu ingat? Oke, secara sederhana ada tiga utama. Jadi yang pertama itu pastikan apa yang disampaikan itu benar. Jadi kita jangan sampai menyebarkan atau informasi yang hoax gitu ya. Terus menyakiti atau merendahkan. Jadi kita juga harus berpikir terdahulu sebelum berkomentar. Terus pastikan juga kita menyampaikan dengan bahasa yang positif ya. Terus yang ketiga adalah tujuannya untuk kebaikan. Hal ini sejalan dengan perintah dalam Al-Quran surat Al-Hujurat ayat 6 yang mengingatkan kita untuk memeriksa kebenaran informasi, mempercayai atau menyebarkan sebuah informasi. Oke, baik. Kita next ke pertanyaan paling terakhir.
Ada yang bertanya nih, saya sering bingung melihat berita yang menyebar luas namun kebenarannya tuh belum jelas. Bagaimana sih seharusnya saya bersikap agar tidak ikut menyebarkan hal yang keliru? Oke, kita wajib memastikan kebenaran terlebih dahulu sebelum menyebarkannya. Sebagai juga surat Al-Hujurat ayat 6. Jadi, jika sumbernya belum jelas atau isinya mencurigakan, lebih baik menahan diri informasi yang berusaha atau merugikan pihak lain. Oke, terima kasih kepada saudara Syahla atas penjelasan yang sangat lengkap dan bermanfaat. Waktu kita untuk sesi penyampaian materi sudah hampir habis, rekan-rekan semua dan teman-teman. Nah, sebelum mengakhiri, apakah ada pesan singkat nih atau kesimpulan yang ingin disampaikan? Oke, bener banget. Aku ingin mengajak kita semua untuk membiasakan diri berhenti sebelum bicara atau menulis. Lalu tanyakan pada diri sendiri apakah hal ini perlu, benar, dan tidak menyakiti orang lain. Jika masih ragu, lebih baik tahan dulu. Ingatlah bahwa setiap kata yang kita sampaikan meninggalkan dampak baik maupun buruk. Jadi setiap sarana komunikasi sebagai tempat menyebarkan hal yang bermanfaat. Terima kasih juga kepada seluruh peserta yang telah menyimak kegiatan ini hingga selesai. Semoga apa yang kita bahas saat ini dan dapat bermanfaat dan diterapkan dalam kehidupan sehari-hari.